Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Retno Dwi Kinasi, Lenora Godiva Kepel, Isha Nuraini, Aris Purwanti Putri, dan Juanjan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis sumber daya perusahaan dan kompetensi. Selanjutnya, ini adalah outline dari tugas kami kali ini, yakni sumber daya perusahaan yang akan kami analisa, ini dari perusahaan Halodoc. Jadi referensi kami ini dari perusahaan startup Halodoc, dan ide dari startup kelompok kami yakni Halopet. Nah, Halopet ini sebenarnya juga mirip-mirip seperti Halodoc, hanya saja Halopet ini berfokus pada pasiennya, yakni hewan peliharaan. Nah, sementara Halodoc itu berfokus pada pasien dan dokternya sama-sama manusia, tapi kalau Halopet ini menghubungkan antara dokter hewan dan hewan peliharaan. Nah, jadi di sini pertama saya akan bahas tentang sumber daya perusahaan existing yang ada pada Halodoc. Jadi dari sumber daya manusia pada perusahaan Halodoc itu terdapat 3 hal penting, yakni ketersediaan dokter selama 24 jam. Ini masuk ke sustainable competitive advantage. Kenapa? Karena ketersediaan dokter selama 24 jam ini masuk ke dalam keuntungan yang membawa keuntungan. Samping itu juga sulit untuk mencari ketersediaan tersebut, dan dia tidak bisa diimitasi dan harus dikelola oleh Halodoc sendiri. Nah, kemudian untuk kemampuan karyawan TI itu juga masuk ke dalam competitive parity karena dia tidak rare dan juga bisa diimitasi dan juga tidak inimitable. Sementara ketersediaan psikolog di Halodoc itu masuk ke temporary competitive advantage karena sama seperti kemampuan karyawan TI, dia tidak rare dan juga tidak inimitable. Baik, saya Retno Dwi Kinasi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sumber daya Halodoc dalam bidang teknologi informasi. Di sumber dayanya itu ada server aplikasi, ada ketersediaan aplikasi Halodoc, dan juga data pengguna. Uji Virin server aplikasi dalam available itu yes, karena server aplikasi bisa menunjang proses bisnis Halodoc yang mana berbasis aplikasi. Kemudian rare no, karena banyak perusahaan juga yang memiliki server. Inimitable no juga karena perusahaan lain juga bisa membeli server. Dan non-substitute no, karena server aplikasi bisa digantikan dengan cloud server misalnya. Kemudian pengaruhnya pada kompetitif perusahaan yaitu kompetitif party. Sumber yang kedua yaitu ketersediaan aplikasi Halodoc. Halodoc iya, karena dengan ketersediaan Halodoc ini bisa meningkatkan layanan kepada pengguna yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian rare-nya yes, karena ketersediaan aplikasi Halodoc ini 24 jam. Inimitable yes, karena aplikasi Halodoc tidak bisa ditiru oleh kompetitor. Spesifiknya yaitu program aplikasi Halodoc-nya yang tidak bisa ditiru. Kemudian non-substitute yes, karena aplikasi merupakan faktor utama dalam berjalannya bisnis Halodoc. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu sustainable competitive advantage. Yang ketiga, data pengguna. Available-nya yes, karena data pengguna ini bisa digunakan untuk meningkatkan layanan kepada pengguna, bisa meningkatkan rekomendasi kepada pengguna, jadi dia available. Kemudian rare-nya yes, karena data pengguna yang punya cuma Halodoc. Inimitable yes, karena kompetitor tidak bisa mengakses datanya. Non-substitute yes, karena data pengguna ini merupakan faktor yang penting, jadi dia yes dan tidak bisa digantikan. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu sustainable competitive advantage.
Kemudian dalam bidang layanan, sumber dayanya ada layanan kedatangan tenaga medis di rumah, available, iya karena bisa memudahkan pengguna tidak perlu keluar rumah. Rare, iya. Immutable, tidak. Dan non-substitute, iya. Ini non-substitute karena tidak sembarangan seseorang bisa datang ke rumah, tetapi harus tenaga medis. Dan juga pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu sustainable competitive advantage. Yang kedua, sumber daya yang kedua yaitu fitur konsultasi online dengan dokter atau psikolog. Available iya, karena ini merupakan fitur yang paling utama dalam Halodoc. Rare iya, karena ini tidak semuanya aplikasi bisa diakses 24 jam dan tidak semuanya juga bisa menyediakan psikolog. Immutable iya, karena dokter yang bekerja di Halodoc belum tentu bekerja di aplikasi yang lain. Kemudian non-substitute, tidak bisa digantikan. Iya, karena kalau tidak ada dokter, proses bisnisnya tidak bisa berjalan karena konsultasinya kepada dokter. Pengaruh kompetitif pada perusahaannya, sustainable competitive advantage. Kemudian sumber daya yang ketiga dari layanan yaitu layanan pesan antar obat dari apotek. Available iya. Jadi ini available bagi pengguna dan bisa meningkatkan nilai unggul di mata pengguna karena di Halodoc memungkinkan untuk pengantaran obat ke rumah masing-masing pengguna. Jadi bisa misalkan habis transaksi atau chatting dengan dokter, maka jika diresepkan obat bisa langsung diantar ke rumah masing-masing. Kemudian rare-nya no, karena aplikasi lain juga bisa. Immutable bisa ditiru juga, soalnya aplikasi lain juga bisa mengantar obat. Kemudian non-substitute, yes, tidak bisa digantikan karena itu merupakan fitur dari Halodoc. Yang keempat, layanan janji temu dengan dokter spesialis di rumah sakit. Available iya, jadi memangkas waktu, bisa langsung melakukan janji lewat aplikasi, memudahkan pengguna. Ini tidak rare dan juga tidak immutable. Tidak rare karena aplikasi yang lain juga bisa memungkinkan untuk melakukan janji temu, sehingga bisa ditiru. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu kompetitif seperti sumber daya yang terakhir dalam kategori layanan yaitu layanan booking jadwal medical check up. Ini sama seperti yang sebelumnya, jadi booking jadwalnya bisa lewat aplikasi, jadi available, memangkas waktu. Rare no, immutable juga no, non-substitute yes, dan pengaruh kompetitif pada perusahaannya yaitu kompetitif seperti. Jadi non-substitute karena ini merupakan fitur layanan yang disediakan oleh Halodoc. Sumber daya yang lainnya dalam kategori pemasaran itu ada segmentasi pasar. Available iya, karena dengan adanya segmentasi pasar ini bisa mengetahui pelanggan mana yang potensial dan tidak. Rare-nya enggak, soalnya segmentasi pasar ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Segmentasi pasar ini juga untuk menunjang proses bisnis, yaitu dalam rangka peningkatan layanan untuk pengguna. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu kompetitif seperti. Sumber daya yang kedua dalam pemasaran yaitu iklan media massa. Available-nya iya, karena ini dalam rangka branding juga. Rare no, immutable no, karena perusahaan lain bisa meniru dengan melakukan promosi dalam bentuk iklan. Tidak bisa non-substitute, ya tidak bisa digantikan karena untuk mengenalkan Halodoc ke masyarakat luas. Jadi salah satunya yaitu dengan iklan media massa. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu kompetitif seperti. Yang ketiga, kerjasama dengan rumah sakit. Available ya, karena ada janji temu dengan dokter, ada janji
booking medical check up itu dengan bekerja sama dengan rumah sakit itu meningkatkan value untuk itu. Rare, ya, karena rumah sakit yang bekerjasama dengan Halodoc itu bekerjasama dengan aplikasi yang lainnya. Immutable, yes, karena hotel lain juga tidak tahu Halodoc bekerjasama dengan rumah sakit mana saja. Non-substitute, yes. Jadi ini tidak bisa digantikan karena Halodoc memiliki fitur yang tadi seperti booking jadwal untuk medical check up di rumah sakit dan itu dengan dokter. Jadi kerjasama dengan rumah sakit ini tidak bisa digantikan. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu sustainable competitive advantage. Yang terakhir dalam kategori penghasilan ada buat Halodoc. Ya, ini untuk mengenalkan Halodoc juga khususnya di area rumah sakit. Kemudian rare-nya enggak karena komputer lain juga bisa mengadakan seperti itu. Immutable bisa ditiru, jadi no. Non-substitute, no. Jadi branding Halodoc tidak hanya melalui Halodoc, tapi bisa dengan iklan juga bisa. Jadi bisa digantikan. Pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu kompetitif. Kemudian dalam kategori keuangan, sumber dayanya itu ada anggaran perusahaan, available ya. Karena tanpa adanya dana, proses bisnis mestinya tidak bisa berjalan. Jadi anggaran perusahaan memberikan value. Kemudian rare, no, karena perusahaan lain juga bisa menganggarkan dananya untuk program kerjanya. Immutable, no, karena anggaran perusahaan mungkin bisa dilihat oleh perusahaan lain dalam annual report misalnya. Non-substitute, no. Dan pengaruh kompetitif pada perusahaan yaitu kompetitif berarti. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan dari ide startup kami. Startup kita yaitu Halopet merupakan aplikasi yang menawarkan solusi untuk para pemilik hewan dalam berkonsultasi secara online dengan dokter hewan kapanpun dan dimanapun, baik untuk menyampaikan pertanyaan ataupun keluhan mengenai hewan peliharaan mereka. Selanjutnya, ada layanan yang Halopet sediakan. Yang pertama, layanan konsultasi bersama dokter hewan. Ada juga fasilitas untuk membuat janji temu dengan dokter hewan terdekat. Ada juga fasilitas pengantaran keperluan hewan peliharaan seperti obat, vitamin, dan juga makanannya. Selanjutnya ada artikel informasi seputar kesehatan hewan yang selalu terupdate. Lanjutan dari PPT dari kelompok kami, yaitu yang pertama yang tentang analisis Verin sumber daya Halopet. Nah, di sini terdapat tabel sumber daya manusia. Bisa dilihat untuk tabelnya ada ketersediaan dokter hewan, untuk valuable-nya dia yes, rare-nya dia no, terus inimitable-nya yes, tapi dia non-substitute-nya yes. Jadi untuk impact on competitive advantage-nya dia sustainable competitive advantage. Dan untuk yang kedua, untuk sumber daya manusia ada skill dari personil TI. Nah, untuk valuable-nya yes, rare-nya no, imitable-nya no, terus non-substitute-nya yes. Nah, jadi untuk impact on competitive advantage-nya competitive parity. Nah, selanjutnya ini ada infrastruktur. Untuk sumber dayanya ada dua, ada server aplikasi dan ketersediaan aplikasi update. Nah, untuk server aplikasi sendiri, untuk available-nya dia yes, rare-nya no, inimitable-nya dia no, dan non-substitute-nya dia no. Nah, untuk impact
on competitive advantage-nya dia competitive parity untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ketersediaan aplikasi Halopet, valuable-nya yes, untuk rare-nya no, inimitable-nya yes, dan untuk non-substitute-nya yes. Dan untuk impact on competitive advantage-nya sustainable competitive advantage. Yang selanjutnya adalah layanan IT. Layanan IT itu sumber daya yang pertama, ada fitur konsultasi online dengan dokter hewan dengan valuable-nya yes, rare-nya yes, imitable-nya yes, dan non-substitute-nya yes. Dan untuk impact on competitive advantage-nya ada sustainable competitive advantage. Dan yang selanjutnya ada layanan pesan antar keperluan hewan dari pet shop. Dan valuable-nya yes, rare-nya no, imitable-nya no, substatusnya yes. Dan untuk impact on competitive advantage-nya ada competitive parity. Yang ketiga ada fitur artikel informasi yang tersedia, untuk valuable-nya yes, rare-nya no, imitable-nya no, non-substitute-nya yes. Untuk impact on competitive advantage-nya ada competitive parity. Sumber dayanya yang terakhir untuk layanan IT ada layanan janji temu dengan dokter hewan terdekat. Valuable-nya yes, rare-nya yes, imitable-nya no, substitute-nya yes. Impact on competitive advantage-nya ada sustainable competitive advantage. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran ini ada sumber dayanya segmentasi pasar, untuk valuable-nya yes, rare-nya no, imitable-nya no, dan juga yang terakhir non-substitute-nya yes. Dan untuk impact on competitive advantage-nya dia competitive parity. Dan untuk yang selanjutnya ada iklan media sosial, valuable-nya yes, rare-nya no, imitable-nya no, dan non-substitute-nya no juga. Dan untuk impact on competitive advantage-nya dia competitive parity. Selanjutnya untuk keuangannya, yang pertama sumber dayanya adalah ada satu aja, yaitu anggaran perusahaan. Untuk valuable-nya yes, untuk rare-nya no, imitable-nya no, dan substitute-nya no. Untuk impact on competitive advantage-nya ada competitive parity. Nah, jadi untuk analisis varying sumber daya Halopet dari segi sumber daya, infrastruktur, layanan TI dan pemasaran, kemudian yang terakhir ada keuangan. Dari penjelasan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aset perusahaan Halopet itu ada dua. Yang pertama, sumber daya dokter yang berkompeten di bidangnya, yang bisa dihubungi selama 24 jam. Kemudian, ketersediaan aplikasi Android Halopet, di mana aplikasi ini menyediakan dua fasilitas utama, yaitu fasilitas konsultasi yang bisa diakses selama 24 jam, kemudian fasilitas janji temu secara online dengan dokter hewan terdekat. Kemudian kita masuk kepada core kompetensi dan juga kompetensi dari Halodoc. Menurut kelompok kami, core kompetensi yang dimiliki oleh Halodoc adalah dapat mempertemukan dokter dengan pasien secara online. Kemudian dari core kompetensi tersebut terpecah menjadi beberapa kompetensi, yaitu yang pertama bisa melayani konsultasi selama 24 jam. Terus kemudian bisa menyediakan rekomendasi dokter terbaik untuk pelanggan. Dan ketiga, bisa memberikan rekomendasi dokter dengan tempat terdekat sehingga mudah dijangkau pasien. Dan yang terakhir, bisa mempermudah transaksi konsultasi pelanggan lewat pembayaran online. Selanjutnya, untuk core kompetensi, dan end product dari Halopet. Kami memiliki satu core kompetensi di mana melahirkan 4 kompetensi. Dari masing-masing kompetensi tersebut kemudian didapatkan beberapa produk. Untuk core kompetensi tersendiri menurut kelompok kami untuk Halopet yaitu bisa memberikan layanan kesehatan hewan secara online sehingga memudahkan pemelihara hewan untuk mencari bantuan. Sedangkan dari core kompetensi ini kemudian melahirkan beberapa kompetensi, yaitu yang pertama bisa memberikan konsultasi hewan peliharaan secara mudah dengan ahlinya. Dari kompetensi itu dilahirkan juga satu produk yaitu layanan konsultasi dokter hewan yang bisa diakses selama 24 jam. Yang kedua kompetensinya yaitu bisa membantu mengatur jadwal temu dengan dokter hewan terdekat. Di mana kompetensi sini melahirkan produk yaitu layanan rekomendasi dokter terdekat serta booking janji temu secara online. Selanjutnya bisa membantu pengguna dalam membelikan obat untuk hewan peliharaan.
Kemudian dari kompetensi itu maka lahirlah sebuah produk, yaitu layanan pesan antar obat secara online. Jadi obat tersebut dapat dipesan secara online, kemudian terhubung kepada sang pembeli obat, kemudian diantarkan sampai ke tempat tinggal dari pelanggan tersebut. Dan yang terakhir untuk kompetensinya yaitu bisa memudahkan proses pembayaran biaya kesehatan untuk hewan peliharaan. Kemudian dari kompetensi ini muncullah sebuah produk, yaitu layanan dompet digital Halopet secara khusus dan juga bekerja sama dengan perusahaan dompet digital lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan terima kasih.